Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran hadis, yaitu tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Surat ini terdiri dari 11 ayat, termasuk kelompok surat Makkiyah. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama. Artinya yang mengetuk dengan keras. Oleh karena itu, kata Al-Qari'ah dipakai untuk nama hari kiamat. Jadi nama lain dari hari kiamat itu Al-Qari'ah. Nah, ini surat Al-Qari'ah. Nama Al-Qari'ah itu diambil dari ayat pertama. Ini ayat pertamanya, Al-Qari'ah. Selanjutnya, Al-Qari'ah, hari kiamat. Kata Al-Qari'ah diartikan sebagai sesuatu yang keras, mengetuk sehingga bisa memekakan telinga. Saking kerasnya itu bisa memekakan telinga. Hal ini terjadi pada awal terjadinya hari kiamat. Karena suara yang menggelegar diakibatkan oleh kehancuran alam raya yang sangat keras sampai-sampai bisa memekakan telinga, hati, dan pikiran manusia. Nah, oleh sebab itu, kata Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat, seperti Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, dan sebagainya. Jadi, hari kiamat itu nama lainnya bisa Al-Qari'ah, bisa Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, dan sebagainya. Selanjutnya, Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Apa sih hari kiamat itu? Maksudnya, dalam ayat ini Allah mengulang kata Al-Qari'ah dalam bentuk pertanyaan untuk meminta perhatian agar manusia memahami betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat dan huru-haranya, sehingga sulit menggambarkannya dengan tepat dan sulit mengetahui dengan sebenarnya. Kita nggak tahu, tidak bisa menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Ayat selanjutnya yaitu wama adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, maksudnya di sini Allah mengulangi pertanyaan kata Al-Qari'ah itu sekali lagi. Maksudnya untuk menggambarkan kedahsyatan hari kiamat itu. Ayat selanjutnya nih, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Maksudnya apa? Maksudnya keadaan manusia saat itu bagaikan laron yang berterbangan di sekeliling lampu pada malam hari. Nah, penyerupaan ini untuk menggambarkan keadaan manusia yang kebingungan dan tidak menentu arah tujuannya. Manusia pada saat itu berterbangan di mana-mana, bingung dan tidak tahu kemana yang akan dia tuju, apa yang akan dikerjakan dan untuk apa mereka dikumpulkan di sana. Kondisi ini tidak ubahnya seperti laron-laron yang tidak ketentuan arahnya. Pada hari itu manusia itu pada bingung semua, tidak tahu arah yang dia tuju. Ayat selanjutnya, watakunul jibalu kal aihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang telah hancur itu berterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang diterbangkan oleh angin. Nah, gunung itu diterbangkan, hancur. Lantas gunung saja bisa diterbangkan yang berukuran besar dan kuat, apalagi manusia, makhluk yang lemah. Coba kalian renungkan, gunung yang betapa besarnya itu bisa hancur, bisa seperti bulu yang dihamburkan, apalagi manusia, makhluk yang lemah. Nah, selanjutnya ayatnya fa'amma man thaqulat mawazinuh. Artinya maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan amal kebajikan. Mereka ditimbang amalnya. Apabila timbangan amal kebajikannya berat, maka balasan bagi orang-orang ini adalah kesenangan abadi di surga. Mereka hidup di dalamnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan kepuasan.
Jadi balasan orang yang beramal soleh, beramal kebaikan, kebajikan, mereka akan ditempatkan di surga. Ayat selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maksudnya Allah di sini menjelaskan nasib orang-orang yang jahat, yaitu apabila amal orang-orang jahat itu ditimbang dan ditimbangannya itu ringan karena banyak mengerjakan kejahatan dan sedikit mengerjakan kebajikan di dunia, maka mereka akan ditempatkan dalam neraka hawiyah sebagai tempat penyiksaan dan tempat hidup sengsara bagi orang-orang jahat. Nah, tempatnya orang-orang jahat itu ketika nanti ditimbang, kok amal kebaikannya sedikit, sedangkan amal kejelekannya itu banyak, maka mereka akan ditempatkan di neraka hawiyah. Ayat selanjutnya, wama adraka ma hiyah, artinya dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu. Maksudnya dalam ayat ini Allah menjelaskan arti kata hawiyah dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah neraka hawiyah itu dan dari apa ia dijadikan. Apa sih neraka hawiyah itu dan dari apa dia dijadikan? Nah, selanjutnya ini di sini dijawab oleh ayat selanjutnya, narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Neraka hawiyah itu narun hamiyah, api yang sangat panas. Neraka hawiyah adalah api yang menyala-nyala, yang sangat panas, di mana orang yang berdosa dijerumuskan ke dalamnya untuk menerima balasan atas kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, ini api yang menyala-nyala, yang sangat panas. Orang yang berdosa, yang selalu berbuat kejelekan, keburukan, mereka langsung dijerumuskan ke dalam api neraka hawiyah ini. Hal ini menggambarkan jika semua api di seluruh dunia dikumpulkan, dipersatukan, tidak akan dapat mencapai panasnya api neraka hawiyah. Maksudnya seandainya seluruh api di dunia ini dijadikan satu, maka tidak akan dapat mencapai panasnya api neraka hawiyah, tidak akan sebanding. Neraka hawiyah itu jauh, api neraka hawiyah itu jauh lebih panas daripada api di dunia. Nah, ini ada ilustrasi hari kiamat ini. Coba kalian tonton. Mohon maaf.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.